Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldo Pratama dengan NPM 2217051144. Saya dari kelas D. Jadi di video ini sebagai pengganti tugas pengganti absensi dari mata kuliah praktikum AI atau AI. Jadi materi yang pengganti absensi ini di pertemuan ke-13, materinya itu tentang AHP. Nah, jadi AHP itu apa? AHP itu analytical hierarchy process. Jadi analytical hierarchy process itu atau AHP itu sebuah metode pengambilan keputusan. Itu tuh dikembangin nama Thomas L. Seti pada tahun sekitar 1970-an. Nah, AHP ini dia tuh membantu dalam membuat keputusan yang melibatkan berbagai kriteria dengan cara menguraikan masalah kompleks menjadi hierarki yang lebih sederhana. Metode ini melibatkan 3 langkah utama. Nah, jadi AHP ini dia sebagai alat gitu untuk membantu atau dalam membuat atau mengambil keputusan gitu. Terus untuk di metode ini dia melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu ada mendefinisikan hierarki keputusan. Nah, jadi di mendefinisikan hierarki keputusan itu dia menentukan tujuan utamanya, lalu mengidentifikasi kriteria dan sub kriteria, lalu menyusun alternatif keputusan. Terus ini yang kedua itu dia jadi yang kedua itu dia membuat perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Nah, jadi setiap elemen di dalam setiap langkah atau setiap tingkat hierarki itu dibandingkan dengan elemen lain dalam tingkat yang sama berdasarkan skala preferensi. Terus skalanya itu tuh biasanya dia dari skala 1 sampai dengan skala 9. Lalu untuk langkah yang ketiga itu dia menghitung bobot dan konsistensi. Nah, jadi AHP ini dia menggunakan nilai eigen untuk menghitung bobot relatif dan dari setiap elemen. Nah, selain menggunakan eigen, yaitu untuk mengukur konsistensi perbandingan untuk memastikan keandaian hasil atau rasio konsistensinya itu harus kurang dari 0,1. Berarti kalau dia lebih dari 0,1 dari rasio konsistensinya itu berarti dia tidak termasuk dalam konsistensi. Lalu di sini kita untuk coba menerapkan metode AHP itu di dalam studi kasus pemilihan smartphone baru. Yang pertama itu mendefinisikan hierarki keputusan, ya. Nah, jadi tujuan dari yang tadi di studi kasus saya itu tujuannya memilih smartphone baru yang terbaik. Nah, terus ini ada kriteria nih, ada performa, kualitas, kamera, dan harga. Lalu alternatif pilihan itu ada Samsung, Poco, dan Realme. Lalu yang kedua itu membuat perbandingan berpasangan atau pairwise komparasi tadi untuk kriteria. Nah, di sini kita akan menggunakan skala 1 sampai 9 yang tadi. Di sini ya. Biasanya kan dia
udah dijelasin tadi, skala biasanya menggunakan skala 1 sampai skala 9. Jadi kita menggunakan skala 1 sampai 9 untuk mengukur preferensi berdasarkan skor prioritas utama. Nah, jadi untuk skor dari prioritas utama dari performa itu dia skornya itu 8, lalu kualitas kamera itu 3, dan harga itu 5. Lalu yang selanjutnya itu menghitung bobot kriteria dan konsistensi. Lalu selanjutnya membuat perbandingan berpasangan untuk alternatif berdasarkan setiap kriteria. Nah, jadi setiap kriteria itu bakal dibandingin sesuai atau berdasarkan masing-masing kriteria. Jadi setiap alternatif Samsung, Poco, dan Dream itu bakal kita bandingin sesuai sama kriterianya. Kriterianya itu ya ada 3 kriteria, yaitu performa, kualitas kamera, dan harga. Selanjutnya untuk menghitung bobot alternatif untuk setiap kriteria itu dan menggabungkan untuk menentukan smartphone terbaik. Nah, langkah pertamanya itu matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria. Jadi ini yang performa kita definisikan P, lalu kualitas kamera kita definisikan K, dan harga kita definisikan H, dengan skor prioritas yang tadi itu 835 ya, sesuai sama ini ya, skor prioritas utamanya. Lalu di sini matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria. Nah, jadi tadi apa tuh? Performa itu banding kualitas kamera itu 8 dibagi 3, lalu performa dibanding harga itu 8 bagi 5, lalu kualitas kamera itu dibanding dengan harga itu 3/5. Nah, untuk selanjutnya itu kita untuk implementasinya itu kita pasti import nampias NP, terus ini kita buat fungsi AHP atau AHP matrix. Untuk sini eigen value dan eigen vector itu untuk menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari matriks perbandingan. Lalu di sini max eigen value, NP max, NP real, dan ini itu dia menemukan ya eigen maksimum ya. Lalu untuk yang eigen vektor terus sama weight itu dia menemukan vektor eigen yang sesuai dan menormalkan untuk mendapatkan bobot relatif. Selanjutnya di sini n matrix shape 0 terus apa tadi ini CI itu dia menghitung indeks konsistensi atau konsistensi indeks. Lalu untuk RI value dan RI value get N 1,49 itu dia nilai indeks acak RI dia berdasarkan ukuran matriks. Jadi untuk RI yang bagian sini kita mengambil secara acak. Nah, kenapa N 1,49 dia tuh diambil dari nilai RI yang sesuai atau gunakan 1,49 jika ukuran tidak ada di kamus. Lalu sini untuk rumusnya rumus dalam menghitung rasio konsistensi atau CR. Terus kita return weight dan CR. Sini matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria. Di sini untuk performa, di sini untuk kualitas kamera, di sini dan di sini untuk harga. Ini performa dibanding dengan kualitas kamera itu 8/3, lalu performa dibanding dengan kualitas kamera itu dibanding dengan harga itu 8/5 dan seterusnya. Lalu untuk menghitung bobot dan rasio konsistensi kriteria, ini ya, kriteria weight, dan ini untuk menghitung bobot dan rasio konsistensi. Lalu kita print atau kita cetak untuk hasil outputnya. Lalu di sini untuk melakukan pemeriksaan apakah rasio konsistensi itu dapat diterima.
Nah, untuk bobot kriteria itu 0,5, untuk performa, untuk kualitas kameranya itu 0,1875, dan untuk harga itu 0,3125. Karena dia tadi di atas di atas 0,1, berarti dia termasuk matriks yang konsisten. Lalu untuk langkah yang kedua itu matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif. Nah, jadi untuk setiap kriteria kita akan membuat matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif Samsung, Poco, dan Realme. Nah, berdasarkan skor performa, kualitas kamera, dan harga yang diberikan. Jadi untuk performanya di sini untuk perbandingan performa dan kualitas kamera, dan sini kualitas kamera, dan sini harga. Sini untuk perbandingan kualitas kamera dan performa, dan sini untuk kualitas kamera dan harga, dan seterusnya. Untuk selanjutnya tuh matriks perbandingan alternatif berdasarkan kualitas kamera. Ini sama aja kayak yang di sini, kita lakukan perbandingan. Di sini contohnya sini ada performa dibanding dengan kualitas kamera, dan sini performa dibanding dengan harga, dan seterusnya. Lalu sini untuk menghitung berdasarkan harga. Nah, selanjutnya menghitung bobot alternatif untuk setiap kriteria sini. Terus maka akan menghasilkan bobot alternatif berdasarkan performa itu 0,3 untuk performa, dan untuk kualitas kamera itu 0,375, dan untuk kualitas harga itu 0,29. Nah, rasio konsistensinya itu berarti performanya itu 0,0, itu berarti dia konsisten. Lalu untuk alternatif kualitas kameranya itu dia masih seperti ini. Lalu untuk rasio konsistensinya dia 0,0, berarti dia konsisten. Lalu untuk berdasarkan harganya itu seperti ini, dan menghasilkan rasio 3,8 sekian, berarti dia tidak konsisten. Lalu untuk langkah ketiga itu menggabungkan bobot kriteria dan bobot alternatif. Nah, jadi setelah kita mendapatkan bobot untuk setiap kriteria dan bobot alternatif berdasarkan setiap kriteria, kita dapat menghitung alternatif untuk setiap alternatif, menghitung skor akhir ya untuk setiap alternatif ya. Di sini kita menggabungkan bobot kriteria. Sini ada final score. Sini kita untuk menghitung ini ya, bobot menghitung ini. Lalu alternatif Samsung, Poco, dan Realme kita cetak. Lalu di sini dia akan menghasilkan skor akhir alternatifnya itu Samsung 0,32, Poco dia 0,3, 0,3452, lalu Realme 0,3385. Maka akan menghasilkan alternatif yang terbaik itu adalah Poco. Maka kesimpulannya, dengan menggunakan kode program di atas itu akan menghasilkan smartphone baru berdasarkan kriteria performa, kualitas kamera, dan harga. Nah, kita harus memastikan gitu untuk cek kualitas konsistensinya itu. Kalau kurang dari 0,1, maka matriks perbandingan itu asik kok, itu konsisten dan hasilnya dapat diandalkan. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.